Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Jadi informasi dari Al-Quran, dari Sang Yang Maha menyaksikan keadaan, berkata dan berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah hukum orang-orang yang berkata bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel yang diimani umat Islam dengan sebutan Isa Al-Masih itu dibunuh dan disalibkan. Jadi tidak ada pembunuhan kepada Nabi yang bernama Isa atau Yosua atau Iso. Itu tidak ada. Tetapi penyaliban itu ada. Sehingga yang disalib ini adalah bukan Nabi Isa alaihi salam. Artinya gini, ada dua oknum yang kemudian, yang pertama Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kemudian yang kedua adalah yang menggantikan beliau, yang dianggap kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita melihat dari pengajaran, dari materi kristologi, di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat. Yesusnya berpesan, penyesatnya itu tidak bernama bom-bom, tidak bernama dogmen, tapi bernama Yesus. Jadi penyesat ini bernama Yesus. Penyesatnya akan datang setelah Yesus itu pergi. Jadi kata planao atau planos itu menggambarkan adanya penyesat yang suka menipu, menyimpang dari ajaran kebenaran. Datang si penipu ini, datang si pendusta ini, kemudian si penyesat memakai nama Yesus. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena keadaan menghantarkan mereka menjadi Kristen dengan sembahan yang bernama Yesus. Maka muncul pertanyaan, yang disembah ini Yesus yang asli atau Yesus yang penyesat? Yang dinubuatkan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Karena datang setelah Yesus, Yesus yang mengaku Yesus. Penyesat yang mengaku Yesus. Sedangkan Kristen ini bukan pengikut Yesus yang adalah Mesias untuk Bani Israel. Nah, kalau betul ternyata yang disembah oleh saudara Kristen kita ini adalah bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel, berarti nubuatan Yesus itu tergenapi, terbukti, menyesatkan banyak orang, dan penyesatnya itu bernama Yesus. Yesus adalah makhluk roh, makhluk goib, makhluk halus, berupa roh yang datang kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan untuk orang banyak menyembah kepada makhluk yang ngaku Yesus ini. Nah, ini perlu untuk kemudian disikapi serius. Bukan kita ingin menghujat, bukan untuk menistakan, tetapi untuk menyadarkan. Wahai saudara Kristen, benarkah yang kamu sembah itu adalah anak Maria? Halo Bang Juma. Iya, silakan Mbak Natali. Benar Bang Juma, kami mengimani dan menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, saya tahu, saya ngerti. Kami umat Islam paham bahwa nama sembahannya orang Kristen itu bernama Yesus. Kami paham, kami ngerti. Yang jadi permasalahan di sini adalah menurut Yesus yang asli,
akan datang Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang. Mungkin Bang Juma salah mentafsirkan Alkitab kami. Saya rasa itu tidak perlu penafsiran, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Ada yang datang kepada Ananias, satu, mengaku Yesus. Ada yang datang kepada Paulus, mengaku juga Yesus. Ada yang datang kepada penulis di Pulau Patmos, juga mengaku Yesus. Ada juga yang datang kepada penulis Matius, juga mengaku Yesus. Padahal mereka ini bukan manusia. Mereka bukan manusia. Selayaknya pengakuan Paulus di dalam Galatia 1:12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Sedangkan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, itu adalah anak manusia. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada bukan manusia datang kepada Paulus, tapi ngaku Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku, dan berkata, akulah dia. Nah, itu tergenapi di mana? Kalau di Islam, yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Mesias, tidak mengaku Yesus juga. Tuhan kami itu Tuhan yang hidup, Bang Juma. Bahkan sampai hari ini pun Yesus masih mendatangi jiwa-jiwa. Nah, jadi jangankan zaman dulu, ya, sekarang pun Yesus kami itu hidup dan dia menyertai kami setiap hari. Mujizatnya nyata kami rasakan, penyertaannya selalu kami rasakan, dan pertolongannya itu luar biasa. Jadi kalau menurut saya, susah sih kalau misalnya harus diperdebatkan antara kita menghidupi iman kita dengan hanya pengetahuan tentang Alkitab. Karena setan aja hafal tentang ayat Alkitab, dan bedanya mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kami, semua yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Iya. Kebetulan aja Yesus menerangkan kedatangannya yang kedua itu dalam rupa manusia. Jadi kalau Yesus datang, dia datang dalam bentuk manusia, dia datang dengan kemanusiaan, dia datang dengan jasad manusia. Sedangkan yang saudari Natali tadi katakan itu kan cuma makhluk roh yang datang ngaku-ngaku Yesus. Bukan anak Maria itu, tapi makhluk roh yang datang kemudian kepada kalian. Nah, itu berkesesuaian dengan nubuat Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Kalau aku Yesus yang asli, kedatanganku nanti ke dunia ini setelah ini adalah lengkap dengan jasadku. Matius 24 nomor 23. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang anak manusia, bukan makhluk benar, Bang halus. Juma. Iya, bukan roh. Benar. Nah, Maksudnya gini, kalau Yesus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit lagi, ya wujud manusianya sudah tidak bisa kita lihat, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu telah tersalib, dan jangan lupa dia bangkit pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Karena itu dia menjanjikan keselamatan untuk kami orang yang percaya kepadanya. nah, Kalau dia jadi malaikat berarti berbohong. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun datang kembali
sama seperti seperti yang kamu lihat. engkau. Sedangkan yang dilihat di sini lengkap dengan jasad. Dia Kan anak dia manusia belum- lengkap dengan jasad. Kan Yesus belum datang kedua kalinya. Berarti Nanti yang ada datang saatnya, kepada Bang Juma. berarti yang datang ke Paulus itu siapa? Tuhan Yesus tuh, dia maha kuasa, Bang Juma. Dia datang tidak hanya sebagai manusia. Dia, jangan lupa, dia adalah manusia dan juga Nah Allah. itu. Nah ini ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ilmu dari Bukan mana ilmu, Anda dapatnya? itu yang Ilmu kami dari imani, mana? Bang Juma. Ya itulah yang saya tanya. Iman Anda itulah yang saya pertanyakan. Makanya saya katakan bahwa benarkah yang saudara Kristen sembah ini adalah anak Maria atau Benar. iblis? Dari mana Anda bisa mengatakan benar? Sementara yang Anda sembah itu bukan anak manusia. Sekarang dari mana Anda bisa yakin bahwa keimanan kami itu salah? Ya salah dong. Karena yang Anda sembah itu adalah satu, makhluk roh. Kedua, kalau itu adalah anak Maria maka dia anak manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini bukan manusia. Tetapi yang Anda harus uraikan di sini adalah Yesusnya berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda salah memahami Alkitab kami, Bang Juma. Kalau Anda mau, sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa supaya mendapat Kepada setan. Roh Kudus. Berdoa kepada Kalau setan. enggak, dapatnya kayak begini. Jadinya Tunggu dulu. salah paham. Tunggu, aku mau menyapa dulu. Assalamualaikum. Menyapa dulu, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Anda mengatakan berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Merinding saya jadinya. Sedangkan Yesus aja yang Anda katakan Tuhan itu bukan anak Maria itu. Apalagi yang disebut Roh Kudus lagi. Siapa lagi nih pendatang baru juga? Bang Juma, aku mau tanya dong. Apa urgensinya Bang Juma menyalahkan iman kami? Oh, saya tidak menyalahkan, saya bertanya. Bisakah Kristen membuktikan bahwa yang Kristen sembah itu adalah anak Maria? Anak Maria manusia. Iya, Anak Maria manusia. Iya, betul. Bisakah Yang orang harus- Kristen membuktikan itu? Kalau yang kalian sembah itu adalah anak manusia. Gini, kalau Bang Juma mau, jangan pakai kacamata iman Anda untuk menilai iman kami. Oh bukan, Yang juga harus makanya saya diketahui- bawa data Lukas 21 nomor 8. Waspadalah Ya. kepada penyesat yang datang dengan memakai nama siapa? Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Nah sekarang Salah. penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu tergenapi di mana? Penyesat itu bukan kami orang yang percaya sama Tuhan Yesus, Bang Juma. Penyesat itu yang Lalu gini di loh, mana penyesatnya? Yang Nih. ngaku-ngaku Yesus itu datang kepada siapa? penyesat itu adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan yang Loh, kok sudah jadi- mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Itu namanya kok jadi penyesat. beda? Kok jadi beda Iya. ini dengan ucapan Yesus? Kok jadi beda? Ini Yesus bagaimana karena- ini Yesus? Yesus disuruh karena- pensiun aja. Yesus itu orang tuh bang, Yesus itu orang. Nah, Yesus semua orang. Yesus cuma mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Sekarang yang penyesat membuat itu orang- datang kepada siapa? Akulah Yesus. Itu kepada siapa datang? Paulus Penyesat ini. paman. Paulus paman. Kalau bukan Jangankan Paulus sama kepada siapa? Paulus, jangankan sama Paulus. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus masih mendatangi kami, Bang Zuma. Oh kalian yang datangi, alhamdulillah, masya Allah. Oh syukur. Yang menyesatkan Jadi sudah itu, mengaku kan? Jadi yang sudah mengaku kan? mengajarkan bahwa Yesus itu tidak mati seperti Tidak begitu. paparan Bang Zuma pertama itu. Bukan begitu. Bukan begitu. Iya, begitu. Jangan Anda pelintir. Jangan pelintir dalilnya. Waspadalah bilang kepada tadi. penyesat. Waspadalah Oh, bukan. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan Karena saya. penyesat Pertanyaan yang saya. Bang Zuma Diselesaikan Bang dulu. Zuma maksudkan sama Awalnya penyesat dulu yang yang ada di diselesaikan. dalam Jangan dulu Alkitab loncat itu kemana-mana. berbeda, Awalnya Bang dulu. Zuma. Di mana Sabar, Natali. pernah Sabar, datang oknum Yesus mengaku Yesus? Selain daripada Bani Israel kan Yesus bersama dengan muridnya sampai usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tidak pernah datang sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, kemana oknum penyesat mengaku Yesus ini pergi?
Siapa yang pernah didatangi oknum yang mengaku Yesus ini? Dan apa yang dia lakukan setelah dia mendatangi oknum tersebut? Karena di situ Yesus mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada oknum Yesus yang punya pengikut banyak. Itu di mana itu? Kalau Yesus yang asli kan pengikutnya cuma Bani Israel. Ke-11 murid karena Yudas berkhianat. Udah selesai. Nah, penyesat yang Yesus palsu ini akan memiliki pengikut banyak. Pertanyaan saya, itu di mana terjadi? Kapan itu terjadi? Itu loh. Jangan dipelintir dong, jangan dipelintir. Fokus kepada Bible. Fokus kepada pengajaran Yesus. Ayo. Kemana dari mana? Bising kali kalian, Natalia. Di mananya kau bawa beca? Bang Devi, Bang Devi. Devi Kristen Muslim, Bang Devi. Saya Kristen. Oh iya, Om Mbak Devi ya. Silakan mau dijawab. Nanti gantiin dengan Natalia ya. Devi sama Natalia Kristen. Protestan atau Katolik, Bunda Devi? Saya Protestan. Oke, silakan. Bunda Devi dulu yang menjawab, silakan. Ya gini ya, Bang Juma. Sebenarnya kan Ya, silakan. itu saya bukan pintar agama ataupun semua ayat-ayat di Alkitab kami saya hafal, enggak. Cuma saya memang mengimani. Kalau masalah Bang Juma bilang bahwa Yesus itu apa tadi katanya itu Penyesat, penyesat. Itu maksudnya maksudnya penyesat itu bukan bahwa yang mengikuti Yesus itu yang mengatakan bahwa saya Yesus itu yang Abang bilang sama Paulus itu adalah Yesus yang KW istilahnya gitu, bahwa itu bukan adalah anaknya Bunda Maria. Maksudnya itu dibilang adalah siapa yang menyebut namaku, yang menyerahkan Yesus adalah penyesat. Itu maksudnya banyak orang yang mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, bahwa tapi tindak dan tingkah lakunya itu tidak mencerminkan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu maksudnya dia mengajarkan di luar daripada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu maksudnya bahwa adalah penyesat, Bang. Jadi bukan maksudnya ketika kita percaya bahwa Yesus yang diserahkan ke Paulus itu adalah Yesus, kita nggak percaya bahwa itu adalah anaknya Bunda Maria gitu loh. Karena gini aja, kalau memang dia penyesat, dia nggak akan mungkin menyebarkan kedamaian. Dia tidak akan mungkin memberikan mujizat-mujizat. Bahkan dia mengajarkan tentang kasih dan kebaikan gitu loh. Kalau memang dia penyesat, ya diajarkan aja dia ajaran kebencian atau ajaran udah cukup itu ya aja, Bang. Udah cukup ya. Iya. Bang Juma udah Jadi- tahu poinnya, lanjut Gurunda. Oke, Jadi- di mute dulu Natalia, agak berisik tempatnya Natalia sama Devi di mute dulu. Oke. Nanti sebentar dibuka mute-nya. Lanjut, Gurunda. Baik. Jadi kalau Saudari Devi mengatakan bukan kayak begitu, tapi begini, yang dimaksud di situ adalah mereka yang tidak melakukan kemudian apa yang diperintahkan Yesus. Kristen lah itu. Yesus memerintahkan apa rupanya? Pergilah. Jangan ke Samaria, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu pengajaran Yesus. Yang kedua, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Sebagai apa? Sebagai utusan. Yesus mengajarkan Sabat, Yesus mengajarkan taat kepada hukum Taurat, Yesus menyembah kepada satu Tuhan, Yesus mengajarkan sunat, Yesus mengajarkan mengharamkan babi. Bagaimana dengan Kristen? Sama enggak dengan ajaran Yesus? Tidak. Benarlah yang saudari katakan. Nah, kenapa Kristen ini tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Karena itu tadi, Yesus yang kalian ikuti itu bukanlah Yesus asli. Kalau Yesus asli, sama sekali tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan.
Sama sekali. Tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, tidak pernah mengajarkan kemudian makan babi, makan anjing, dan seterusnya. Apalagi menuhankan dirinya, enggak. Sama sekali tidak. Tetapi orang Kristen hari ini kita lihat. Kita lihat. Sama enggak dengan apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel? Bani Israel diajarkan oleh Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun setitik, yang paling terkecil sekalipun, maka dia akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Dia mengikuti Paulus, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Sama enggak? Enggak sama? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan, bagaimana mungkin dikatakan penyesat, sementara dia mengajarkan damai. Damai di mana, Mbak? Anda mungkin mengatakan damai karena sudah Indonesia merdeka. Kristen itu, asal Anda tahu, menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan sistem penjajahan. Bahkan Yerusalem itu dijajah pertama kali oleh Katolik. Katolik itu diusir oleh pasukan dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Yerusalem, dari Palestina. Masuk ke Indonesia dengan melalui penjajahan. Kemana-mana dengan penjajahan. Coba ketika Anda hidup bersama dengan penjajah Belanda, berani Anda mengatakan bahwa Kristen itu kemana-mana dengan kasih, dengan damai? Malu pasti Anda mengatakan itu. Anda mengatakan Kristen agama kasih, agama damai karena Indonesia sudah merdeka. Coba Anda berani mengatakan itu pada masa penjajahan Belanda. Agama mereka Kristen, Katolik, Tuhan mereka Yesus, tempat ibadahnya gereja, mereka ibadah minggu, mereka makan babi, mereka merasulkan Paulus, kitabnya disebut perjanjian baru. Anda malu? Anda tidak malu mengatakan Kristen itu agama kasih? Tidak malu, Bang? Ya, karena Anda melihat Indonesia merdeka. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang Anda sangkakan itu adalah anak Maria. Bukan. Justru yang dimaksud Yesus kepada muridnya Bani Israel ketika kemudian dalam Matius 24, Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama dengan murid-muridnya, bercakap-cakap dengan mereka. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kedatanganmu? Itu kata muridnya. Dan tanda kesudahan dunia ini. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Di mana itu terjadi? Ketika Yesus terangkat ke langit, muncul enggak makhluk mengaku Yesus? Muncul. Siapa dia? Paulus. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, apa yang dilakukan Paulus? Kemana-mana mengajarkan tentang konsep baru. Apa itu? Menjadi Kristen. Mengharamkan Taurat. Mengatakan Taurat itu sampah. Mengatakan Taurat itu adalah skubalon, tinja, kotoran. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia didatangi makhluk bernama Yesus. Dan dia percaya dan dia ikuti. Dia percaya dan dia ikuti. Maka kemudian Paulus mendapatkan pengikut. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Di dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Tuh. Paulus kemudian mendirikan agama bernama Kristen. Itu jelas itu. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang saudara Kristen sembah itu bukanlah nabi, itu bukanlah rasul, itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel alias anak Maria. Bukan. Yesus yang kalian sembah adalah Yesus lain. Yesus yang lain. Yesus yang pernah mencobai Yesus. Di Lukas 4 Anda coba lihat. Ketika Yesus kemudian dicobai oleh iblis, tidak berhasil. Apa kata iblisnya? Apa kata penulis Lukas di Dota nomor 13? Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan iblis menunggu waktu yang baik. Ingat ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi di dalam Matius 12, Yesus, ya paman, kami minta tanda, kami minta simbol. Apa kata Yesus?
orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Artinya hari ketiga bangkit. Itu tanda apa? Tanda angkatan jahat. Siapa yang menjadikan tanda bangkit dari kubur ini menjadi simbol keagamaan? Kristen. Kenapa? Karena diajarkan oleh Paulus, Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Roma 14 ini, dari mana Paulus dapat ilmu? Dari makhluk yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus tapi bukan Yesus. Silakan. Baik, silakan Mbak Devi atau Sudah Bang Juma. ya, silakan. Berarti, Silakan. berarti salah Tuhan mereka ya selama ini ya. Aduh mak jang. Iya, Makanya Hancur lah. diusir. Makanya diusir oleh Yesus. Sudah Bang Juma. Silakan. Puas-puaskanlah hatimu Bang Juma. Saya baca dalil. Eh, Silakan. Sampai kalau begini ya kita nggak akan menemukan kata sepakat Bang Juma, karena ya kita berbeda itu aja. Dan perlu Anda tahu bahwa Yesus kami itu bukan Nabi Isamu ya Bang Juma. Jadi Memang bukan. ya, jadi ya sudah, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, Kau coba dan Anda berdebat. Kalau begitu coba Anda berdebat dengan Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu siapa? Itu kau salah memahami itu Bang Juma. Gimana lah kita harus menjelaskan padamu itu. Kalau kami membaca ayat itu nggak ada loh kami salah Belajar paham lagi sama Bibelmu, Yesus. belajar lagi Natalia. Iya. Belajar lagi. Saudara Natali, kalau Anda Kita itu mengatakan bukan saya salah. Ini ya, Tuhan itu bukan cuma dipelajari Mbak, tapi juga dialami. Jadi Ya, itu dia yang apa bahaya. ya? Susah kalau misalnya harus logikamu tuh nggak akan masuk. Memahami Tritunggal Allah kami aja mungkin kalian nggak akan bisa. Kedatangan Yesus yang Sekarang kedua kali gini itu. Kak Natali, kita Ya, belajar ya. agama itu tidak semuanya harus dibawa ke logika. Karena logika itu kalau Oh, kita iya. sampaikan ke agama manapun Bah, tidak akan masuk. Tetapi logika lah, Aduh, Kak. dengar ya, Iman lah, hubungan iman lah yang spiritual utama. antara Tuhan Iman lah yang kita utama. sendiri. Terus Iman ya, betul ya. Iya. Iman ya. Iman, betul. Oke, sekarang Iya, oke, terus kalau satu memang ya, Bang iman, Juma, sebentar itu tadi ya Bang Juma bilang, maaf. Itu. Bang Juma bilang tadi Iman. Rasul Paulus itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Sekarang gini, kalau dia tidak meyakini hukum Taurat, kenapa ditulis di Injil kami, di Bible kami itu ada juga perjanjian lama hukum Taurat terdapat dalamnya. Dan sampai sekarang pun ya, kami masih mengerjakan 10 hukum perintah Allah loh. Dan itu kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya. Itu. Jadi jangan Natali, pernah sebentar. bilang Itu kami Devi. tidak menegakkan Tadi hukum bicara Taurat. iman. Bicara Iya, iman. Iya Bang, iya Bang. Kak Natali, kalau kakak bicara iman, pinjamlah uang kakak dulu Kak 5 juta boleh? Iman kepada Tuhan Bang, bukan iman kepadamu. Ya, pinjamlah dulu 5 juta kalau bicara iman. Imannya kepada Tuhan, bukan iman padamu Bang. Besera. Kalau masalah duit nggak bicara iman. Jadi kenapa kakak nggak ngasih pinjam? Kenapa? Nggak kenal kan? Karena Dari mana saya ceritanya? nggak percaya Dari padamu dan akal nggak kan? kenal. Akal dulu kan? Akal dulu. Iya. Gimana Ya kan? kita mau Oh memberikan duit enggak, jika kami orang jadi- percaya itu berjalan dengan iman. Ya udah pinjamlah uang kakak dulu 5 juta boleh. Ngapain? Karena Imannya kan nggak bukan kenal. sama Tapi kamu, karena Bang. Kita Tapi kenal sama sama iman itu Yesus. apa? Iman itu apa? Makanya Keyakinan kan? hati kita itu tetap Bukan. mau apa? Beda, mau beda, dibilang beda. A, B, C. Iman itu Iman apa? itu dasar dari segala pengharapan dan bukti dari sesuatu yang belum dilihat. Pecah piring gue Itulah nih, iman. woi, pecah piring. Pecah piring besera. Iya, kalau udah Iman beda, itu mau hubungan dibahas dari spiritual. segi apapun pasti berbeda. Kepercayaan. Bukan, Iman iman itu di nggak kami bisa adalah disamakan. dasar dari segala pengharapan dan bukti dari yang belum kita lihat. Jadi kalau Oke. kita percaya sama Tuhan, walaupun belum lihat, Coba. Itulah. Satu ya Bunda Devi atau Natalia dulu ini Iya, satu-satu. ngomongnya satu-satu. Devi atau Natalia dulu. gimana? Enggak, gini, Beda gini, loh Bang. eh, Kayak mana lah kau menyamakan begitu?
Ya, Aku jadi gini, pamit ya saudari. Bang, kurasa tak ada pun manfaatnya ku ini. Sedikit lagi, sekali Pamit lagi, ya, satu Bang. sesi. Tuhan Yesus Satu sesi memberkati. boleh? Tuhan yang mana ini? Yesus ke sejak kapan jadi Tuhan? Jadi gini, ketika iblis datang kepada Yesus yang asli, iblisnya berkata gini kepada Yesus yang asli, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Itu kata iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu kata iblis kepada Yesus. Jadi, jikalau engkau menyembah aku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu kata iblis. Iblis mau disembah. Nah, sekarang ketika Yesus menolak, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan ilahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus kepada iblis. Iblis tidak berhasil. Oh, ternyata Yesus ini pandai. Dia memerintahkan kemudian saya menyembah kepada Bapa yang betul. Iblis kemudian mundur dan mengakhiri percobaan itu. Lalu dia mencari kesempatan yang baik. Yesus selamat terangkat ke langit. Nah, iblis apakah hilang? Enggak. Momen itu dimanfaatkan oleh iblis kemudian. Oke, aku nggak berhasil menyesatkan Yesus yang asli. Oke. Tapi aku akan datang dengan memakai nama Yesus. Dan aku akan mengaku Tuhan. Makanya di dalam Matius 28, ketika ada orang keluar dari kubur, orang ini membisikkan kepada murid Yesus kemudian, hei, sini lo, gue bisikin. Apa mang? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu yang berkata kayak begitu? Itu siapa? Orang-orang Kristen mengatakan itu Yesus. No, itu bukan Yesus. Yesus sudah terangkat ke langit. Kasihan sekali kau. Sabar bang. Kasihan sekali kau. Sabar bang, nanti Kasihan sekali anda tanggapi. Kau selalu menyesatkan ya. Bisa diskusikan kita. Enggak ada gunanya ya. Hei, Kau bahas kita bisa bahasa diskusikan. Padahal, aduh mencret kau. Mencret asalmu itu mencret, pengetahuan kamu itu mencret. Turunkan aja Pandi. Habis ini Ada bang, faedah habis ini. kalian. Iya. Sampah nih turunkan. Kalian hanya mau Jangan. Habis ini abang tanggapi ya. Nah, jadi yang datang kemudian berdasarkan pengakuan Yesus, tanda Yunus yaitu bangkit keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi, itu diberikan tanda itu kepada angkatan jahat. Angkatan jahat akan beriman dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana bang? Matius 12 bang. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 sampai seterusnya malah. Satu perikop anda baca. Artinya yang datang di Matius 28 itu bukan Yesus asli lagi. Bukan Yesus asli. Datang mengatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal yang mengaku kepada Yesus diberi kuasa itu adalah siapa? Iblis. Di mana Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberi kuasa? Enggak pernah. Yesus ketika penginjilan apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Tiba-tiba saja ada makhluk ngaku Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku punya hak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kok hebat kali Yesus. Tadi nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kok tiba-tiba muncul sesi kedua dia hebat. Kenapa demikian? Karena yang datang ini bukan lagi Yesus, tapi iblis yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Datang betul. Kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit maupun di bumi. Kristen percaya, orang Yahudi nggak percaya. Ayo. Orang Yahudi nggak percaya. Kristen percaya. Apa endingnya buat Kristen dari Yesus? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus, memanggil kau Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku,
aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak pernah. Cuma ayat itu saja yang kalian pahami kah? Cuma ayat itu saja yang kalian pahami kah? 15 detik. Kenapa kemudian Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus mengira yang mereka sembah ini adalah Yesus anak Maria. Padahal yang kalian sembah itu adalah iblis yang sudah menyesatkan kalian dengan mengatakan itu Yesus. Yang kalian sembah itu Yesus, tetapi itu adalah Mesias palsu. Di mana kata Paulus? Di mana kata Yesus mengatakan itu? Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Siapa dia? Penyesat. Siapa penyesat ini? Siapa penyesat ini? Yang mengaku iblis, yang mengaku Yesus. Iblis paman. Iblis. Silakan. Silakan saudara, Bising Anda tanggapi. kali orang nih. Kau kalau mau diskusi jangan bising kali lah, woi. Silakan Di pinggir Anda jalan tanggapi. diskusi. Pertanyaan sederhana saya, Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Di mana itu pernah terjadi? Kapan? Dan kepada siapa Yesus palsu ini datang? Jawab. Halo. Kalian tahu nggak? Cuma ayat itu saja yang kalian bahas, nggak ada ayat-ayat lain. Ya. Kalau saya bahas semua Ngerti data-data ngerti nanti. nggak ada di kitab Wahyu itu mengenai penglihatan ini kitab Wahyu lagi. Yohanes ya. Jadi nggak usah kalian terlalu bahas-bahas yang apa, nggak ada yang percaya sama kalian, bang. Bukan Nggak ada. bang. Orang Ini yang kita orang sedang. yang orang yang Bang. cerdas nggak mengerti, nggak terima itu. Yang Kami kalian tahu mau kalian rayakan, ini. yang benci kalian dengan- mau rayakan dengan besok tanggal keyakinan 25 Desember Ya. ini kelahiran Kami anak Maria kah? Kami paham Tuhan yang kami sembah. Bukan. Dia punya Bukan kuasa. kelahiran anak Maria yang Bang akan kalian Juma. peringati Ada di- 5 hari ke Bang depan. Juma, Iya, sekarang gimana, aku Mbak? mau tanya lah, ya. Iya. Aku nggak mau berdebat-debat dah. Iya, silakan. Nabi Isa katanya kan itu tidak disalibkan, Yes. cuma diserupakan dengan Yudas ya. Oh, enggak. Kami di Al-Qur'an. diserupakan, pokoknya diserupakan lah. Iya. Ada nggak saksinya bahwa yang itu diserupakan? Ada nggak saksinya yang melihat gitu? Ada Allah nggak saksinya. terdapat dalilnya di Al-Quran? Allah yang menyaksikan itu. Siapa yang Al-Quran. menyaksikan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Al-Qur'an Katanya surah diserupakan. Al-Maidah ayat Iya. 116 117. Allah yang Orang-orang menyaksikan bebal itu. keadaan itu. Orang-orang bebal yang catat itu nggak ada. Berarti dia punya, kan nggak Allah ada yang menyaksikan kebenaran. kan? Gimana? Berarti itu kan kalau maaf ya, kalau Allah yang menyaksikan, kita aja pun enggak tahu di mana keberadaan Allah. Macam mana caranya itu bahwa yang menuliskan itu ya, yang menuliskan itulah, yang menuliskan itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu aja intinya. Kalau ada yang namanya, kalau misalnya lah betul itu Nabi Isa, ya maaf ya, Nabi Isa itu memang tidak lagi? disalibkan, hanya diserupakan. Ya. Apakah ada yang melihat? Kalau Yesus, Jaringan kami saya jelek. jelas-jelas banyak yang melihat bahwa dia disalibkan. Entah pun kalau menurut kalian itu Yudas, apa yang penting bagi kami Yesus itu disalibkan. Nah sekarang di Al-Quran itu ada tertera bahwa katanya Nabi Isa itu tidak disalibkan, dia diserupakan. Udah, dan Mbak Devi, diangkat udah. ke surga. Mbak Saya Devi, hanya mau kalau tahu itu aja. kalau bertanya Hanya mau tahu ya itu aja. tentang Islam dijawab sama Gurunda, ya udah diam. Silakan Gurunda. Baik. Sama ketika Anda bertanya siapa yang menyaksikan kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, kan gitu ya. Al-Quran datang dari Allah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa berkata kemudian ketika ditanyai oleh Allah kelak di yaumil akhir. Apa kata Allah? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa.
Maha suci Engkau ya Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku tidak pernah berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, qultu lahum, kepada mereka, illama amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan mereka untuk menyembah Engkau, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan aku menjadi saksi kepada muridku selagi aku bersama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau angkat aku, maka Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Berarti yang menyaksikan itu adalah Allah. Nah sekarang, kalau Anda sanksi terhadap itu, tolong tunjukkan siapa di antara murid Yesus yang menyaksikan Yesus itu disalib. Sedangkan di dalam kitab Markus 14 nomor 50 jelas semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Siapa yang melihat Yesus disalib? Ada? Tak ada muridnya yang melihat Yesus disalib. Salibnya pun hilang bang, salibnya pun nggak ada bang. Nggak ada. Salibnya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, ada yang berkata dia masih hidup. Berarti jelas Al-Quran menerangkan itu. Mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Maria ketika ke kuburan, dia cari mayat Tuhannya, dia cari mayat Yesus. Sementara yang bertanya kepadanya adalah Yesus sendiri katanya. Siapa yang engkau cari ibu? Aku mencari mayat Tuhanku Yesus. Apakah engkau melihatnya? Sedangkan dia sudah berbicara dengan Yesus. Markus 16 nomor 12. Apa yang dituliskan di sana? Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Semuanya cuma tulisan-tulisan, dugaan-dugaan. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ketika Anda berkata, siapa yang diserupakan? Nabi Isa yang diserupakan. Nah, bagaimana caranya umat Islam untuk merangkai itu? Jelas Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang terkutuk. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan kitabnya Nabi Musa 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib adalah orang terkutuk. Paulus mengatakan di Galatia 3 nomor 13, yang disalib adalah orang terkutuk. Nabi Isa orang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Orang yang suci masa terkutuk? Sedangkan ulangan Al-Quran dan surah-surah Paulus mengatakan yang disalib ini adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Tak ada bukan? Maka yang disalibkan ini bukan Yesus, melainkan orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu? Siapa itu yang mau menyerahkan Yesus yang benar ini untuk dibunuh? Siapa? Yudas Iskariot. Yesus apa salahnya sampai dia terkutuk? Enggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata sama dengan kalian, aku akan pergi. Sebab penguasa dunia telah datang dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil membunuh Yesus. Iblis tidak berhasil kemudian memperdaya Yesus, baik melalui Yudas, melalui imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama. Enggak berhasil. Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab aku akan pergi, disebabkan penguasa dunia telah datang. Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa itu? Iblis. Dan dia iblis tidak akan sedikit pun berkuasa atasku. Berarti iblis tidak berhasil menyebabkan Yesus disalib. Siapa penguasa dunia? Iblis. Kata siapa? Yesus. Lalu yang datang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa?
Itu kan menurut pemikiran kalian. Itu kan menurut, dengar ya, itu yang terkutuk itu maksudnya. Terkutuklah orang yang disalib. Itu kalau menurut orang Yahudi, setiap orang yang melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kejahatan lah, itu memang dia harus digantung. Itu Yesus hukum apa Yahudi. kesalahannya? Justru Yesus itu penggenapannya lah, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dasar manusia. Di mana itu tertulis? dosa Di- dasar manusia. di Jadi, mana tertulis? Gini aja. Konsepnya itu, mau apapun Iya. kalian bilang ya, konsep yang dalam pemikiran kalian ya, itu udah berbeda. Kalian memang karena tidak mengakuin adanya penyalipan terhadap Yesus, ya sudah. Tapi bagi kami umat Kristiani ya, umat Kristen ya, jadi itu tetap kami percaya bahwa itu sudah dibuatkan dari Di mana? Itu udah dimuatkan dari perjanjian lama, itu udah dibuatkan udah bahwa Yesus itu memang harus digenapi untuk penyalipan. Itu aja. Bahkan dengan dia rela disalib itu, iblis itu dikalahkan. Kalau dia mau ya, dengar ya Bang Tuma. Kalau dia memang Iya, mau silakan. ya, waktu ketika dia mau hari-hari terakhir ya, itu kan datang itu iblis ngomong. Cuma saya nggak tahu ya isi Alkitabnya itu. Cuma kan dulu itu sering diajari kalau Ya. sekolah minggu. Itu selalu dibilang. Iya, gitu. iya, iya. Ya. Datang. Kau kan Tuhan, kau besok akan dia tahu iblis itu akan disalibkan Yesus. Turunkan aja dirimu ke ke bawah, ke jurang itu. Oh, Matius 4. Tapi nggak Iya. mau. Yang tadi yang Bisa kita aja baca. dia kan, kalau dia memang mau ke jurang aja dia biar mati. Tapi dia nggak mau. Penyalah kau iblis, karena dia memang harus menggenapi itu. Gitu. Jadi apapun ceritanya, itu kan memang iman kami. Kami juga nggak mau memaksakan bahwa menurut agama Islam itu Nabi Isa itu tidak disalibkan, hanya diserupakan. Ya udah, kami hormati gitu loh. Tapi menurut kami juga Yesus itu memang disalibkan untuk melakukan penebusan dosa kami ya, dosa awal ya, yang sudah dilakukan oleh Adam dan Eve ya, Adam dan Eva ya. Ya kami percaya gitu loh. Nah setelah itu, setelah Yesus diangkat ke surga, mati, bangkit dan diangkat ke surga, ya Yesus datang ke hadirat kami melalui Roh Kudus. Ya itu yang kalian bilang roh halus lah, roh apalah. Tapi memang dia nyata di hidup kami gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau yang kalian bilang memang Yesus itu begini-begini setan dan iblis, ya itu kan menurut pandangan kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi itulah iman kami gitu loh. Kami mengimani bahwa Yesus itu memang telah terjadi penyalipan 2000 tahun lalu. Sabar, Bang. Itu aja. Jadi Ya. udahlah ya Bang ya. Jadi itu aja. Ya, silakan. Terima kasih udah jawabannya tadi ya. Yang pasti Sama-sama, tadi kan Abang Mbak bilang kan, Devi. ya Abang bilang kan bahwa Nabi Isa itu disaksikan oleh Allah. Ya udah, kalau itu memang jawabannya, ya udah saya hormati, Ya. itu aja. Oke lah ya, terima kasih Ya. lah ya. Makasih Makasih, Mbak Mbak, ya. Devi. Ya. Tokku makasih Tok. Ya, selamat malam. Selamat ulang tahun ya buat Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan Iya Yesus pula itu, ya memberkati. pula tuh. Selamat malam. Ya, selamat pagi Bang Mikel. Sebentar Iya, ya. selamat sore. Ya, salon tutup Bang, salon tutup. Bentar Salam ya, Bang. tutup Pak, udah malam nih ya. Izin Bang Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Blender. Jadi, Ya. bicara boleh. Pak Pendeta sebentar Pak Pendeta. Bang Yosua sebentar Pak Yosua ya, izin 2 menit aja, semenit aja. Like Kaiser bisa iklan dulu biar komalnya Lanjut, kita. oke. Baik teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang masih mencari keimanan dan juga yang masih beriman. Saya Kaiser Junta, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya ya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Saya mohon izin di follow saya karena akun saya sudah 3 kena tombak ya.